Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifki Albabila, usia saya 18 tahun. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Repriza Nulisani, umur saya 17 tahun. Halo, nama saya Saiful Jamil, umur saya 17 tahun. Hai, nama saya Nova Karlina, usia saya 18 tahun. Kami dari pengurus OSIS Sinergi at Inopet SMA Negeri 1 Taraju, Kabupaten Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang pengembangan kewirausahaan dan keuangan organisasi. Dengan judul penerapan sistem ekonomi kapitalis pada koperasi metamorfosis. Adapun latar belakang dari program ini adalah koperasi metamorfosis adalah suatu bentuk kewirausahaan yang diselenggarakan di sekolah SMA Negeri 1 Taraju. Lalu siapa yang menjadi pelopor dari diadakannya koperasi metamorfosis ini? Pelopor dari adanya koperasi metamorfosis ini adalah pengurus OSIS dan MPK SMA Negeri 1 Taraju yang bertepatan pada awal tahun 2020 yang waktu itu terkena dampak pandemi COVID-19. Lalu bagaimana sih sistem ekonomi yang diterapkannya? Sistem ekonomi yang diterapkan dalam koperasi metamorfosis ini adalah sistem ekonomi kapitalis. Apa sih sistem ekonomi kapitalis itu? Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem perekonomian yang diterapkan dalam suatu perusahaan yang dimana orang yang harus melaksanakan kegiatan ekonominya yaitu menanamkan modal atau sebagai pasar modal, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Lalu bagaimana sih manfaatnya? Manfaat dari program kerja ini adalah yang pertama, meningkatkan silaturahmi antar sesama siswa dan warga sekolah. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri akan kualitas siswa dalam kewirausahaan. Yang ketiga dan yang paling utama adalah menerapkan sistem ekonomi kapitalis yang telah dipelajari di sekolah ini. Lalu bagaimana sih tujuannya? Tujuan dari kegiatan ini yang pertama meningkatkan kreativitas siswa dalam keuangan. Yang kedua meningkatkan rasa manajemen keuangan yang baik antar siswa. Yang ketiga dan yang paling utama adalah menerapkan sistem ekonomi yang telah dipelajari. Setelah kita mempelajari manfaat, tujuan dan latar belakang dari program kerja ini, sekarang kita akan membahas target program kerja, bentuk program kerja dan lain-lain. Pertama ada target. Target dari program kerja ini, pengurusnya adalah pengurus yang ditetapkan oleh pembina OSIS dengan persetujuan Wakasek Kesiswaan dan kepala sekolah. Selanjutnya, penanam modal. Penanam modal adalah orang yang menanamkan modal dan bersifat dua sifat. Yang pertama, bersifat wajib, yang kedua bersifat opsional. Jika bersifat wajib, itu diperuntukkan untuk seluruh orang tua siswa. Yang kedua, yang bersifat opsional, yaitu bagi seluruh siswa SMA Negeri 1 Taraju. Selanjutnya, bentuk program kerja. Program kerja ini adalah program kerja yang jangka panjang dan berkesinambungan antara pengurus OSIS lama dan pengurus OSIS yang baru. Dan koperasi ini beregenerasi setiap satu periode kepengurusan OSIS. Dan sekarang sudah berjalan di tahun kedua kepengurusan OSIS. Selanjutnya, kita akan membahas rundown atau runtutan acara yang akan kita laksanakan ketika kita melaksanakan program kerja ini. Pertama, siswa masuk kelas 10 pada saat peserta didik masuk ajaran baru, tahun ajaran baru. Yang kedua, otomatis ketika ada tahun ajaran baru akan diadakan rapat orang tua yang akan mengakomodir modal wajib sekaligus penanaman modal wajib. Selanjutnya, sosialisasi sekaligus pendataan siswa yang minat menanamkan modalnya. Nah, di sini setelah kita mensosialisasikannya kepada orang tua, kita langsung mensosialisasikannya kepada siswa. Yang dimana ini bersifat opsional bagi siswa yang ingin menanamkan modal atau tidak, itu tidak menjadi masalah.
Selanjutnya, rapat pertama diikuti siswa terkait dan menentukan nominal modal tambahan yang akan ditanam. Nah, di sini tadi orang tua sudah menanamkan modal wajibnya. Ketika di sini rapat pertama, maka orang yang sudah tercatat nama-namanya akan diwawancara berapa nominal yang akan ditanamkan dan persetujuan yang akan disetujui. Selanjutnya, setelah rapat, maka pemegang saham akan mendapat bukti berupa surat berharga atau saham yang dapat diperjualbelikan, namun dengan syarat pembelinya harus siswa SMA Negeri 1 Taraju. Adapun untuk juklak-juknis yang harus diketahui yaitu penanaman modal yang wajib adalah orang tua siswa kelas 10, sedangkan untuk siswa yaitu opsional atau tidak wajib. Siswa yang menambah modal awal akan mendapatkan keuntungan yaitu sisa hasil usaha. Siswa yang menambah modal adalah siswa SMA Negeri 1 Taraju. Siswa yang terkait perjanjian harus mengikuti tata tertib yang berlaku. Keputusan 1 tahun hanya akan ditentukan pada awal tahun rapat pertama. Jika ada insidental, kami akan mengadakan rapat insidental apabila terjadi hal-hal yang mendesak. Modal yang diterima siswa akan diambil setelah kelulusan kelas 12 ataupun dengan syarat-syarat siswa tersebut meninggal, pindah, dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita akan simpulkan. Kesimpulannya adalah organisasi kewirausahaan merupakan wujud pendukung organisasi dan memanfaatkan manajemen keuangan, dan apabila manajemen keuangan tersebut dikelola dengan baik, maka kewirausahaan akan baik. Oleh karena itu, Koperasi Metamorfosis SMAN 1 Taraju yang dikelola oleh OSIS SMA 1 Taraju untuk menerapkan nilai ekonomi atau pembelajaran ekonomi di sekolah dan untuk menerapkan nilai-nilai ekonomi untuk diterapkan di sekolah. Oke, terima kasih. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Berlian dibuat tasbih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.